Kita punya 5 jari, saudara. Ada jempol. Jempol ini biasanya untuk menyatakan yang hebat. Hebat, baik, keren, saudara. Jempol ini kita sematkan untuk Tuhan. Ketika kita sedang ngobrol dengan orang yang dekat dengan kita, kenalan kita, keluarga kita, kita katakan, Tuhan itu baik. Tuhanku itu baik sekali. Ia mengasihi aku, Ia punya rencana yang indah untuk hidupku. Ia adalah Allah yang suci, Allah yang perkasa, yang luar biasa. Dia rindu agar hidupku juga mengalami sukacita, mengalami kedamaian, kemenangan di dalam Dia. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan kepada kita, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan jari yang kedua adalah jari telunjuk. Anda katakan telunjuk ini kan biasa dipakai untuk nunjuk-nunjuk orang. Ya, nunjuk-nunjuk salah orang nih, ya kan? Nah, ini kita manusia. Kalau Tuhan menunjuk kesalahan kita, saya percaya bahwa kesalahan kita tuh seabrek-abrek, segudang-gudang dan banyak sekali, gak bisa dihitung. Inilah kita manusia. Firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini Allah yang baik, ini manusia yang gak baik. Ya, ini saya yang gak baik. Tuhannya mengasihi saya, tapi saya ini adalah orang yang berdosa. Saya orang berdosa. Contoh dosa, saya gampang membenci orang. Betul nggak? Apakah Anda juga gampang membenci orang? Iya kan? Kita membenci orang, itu dosa. Apakah saudara melihat jari jempol dan telunjuk yang terpisah ini? Terpisah, nggak bisa ketemu. Bahkan di antara jari jempol dan jari telunjuk, di antara Allah dan manusia, terdapat jurang, terdapat tembok pemisah, sehingga manusia terpisah dari Allah selama-lamanya karena dosa. Dengan demikian, manusia tidak bisa mengalami rencana Allah yang indah itu. Nah, saudara, lalu kemudian kita tunjukkan jari yang ketiga. Namun, kita melihat di sini ada jari yang ketiga. Jari yang ketiga di sini jari tengah. Paling tinggi sendiri, dia ada di tengah-tengah. Namun Allah datang ke dunia ini dalam diri Kristus. Lihat nih, yang paling tinggi, dia adalah Allah yang maha tinggi. Kristus adalah Allah yang maha tinggi yang datang diam di antara kita. Dia berada di tengah-tengah jari kita, dia berdiam di antara kita. Jadi Allah itu tidak mau membiarkan kita seorang diri. Dia datang ke dunia, lalu kemudian apa yang dia buat? Dia mati. Dia berkorban untuk saya, dia berkorban untuk kita, dia mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa yang tadi ini, orang berdosa nih, jari telunjuk ya kan. Allah mengasihi kita, namun Allah membenci dosa. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus mati di kayu salib, luar biasa. Sebagai bukti bahwa dia adalah Allah yang suci, yang kudus, yang sanggup melakukan apa yang Allah inginkan, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Dan akhirnya kita melihat jari manis. Jari manis ini adalah tempat apa biasanya? Tempat cincin ya. Cincin itu untuk apa? Ketika orang tunangan, orang menikah, orang bersatu ya kan? Laki-laki dan perempuan bersatu. Nah, cincin ini ibarat kata bahwa Kristus telah menyatukan kita. Karena kematian Kristus yang menyatukan kita dengan Allah. Dia menyatukan kita dengan kebenaran itu. Sehingga dosa kita diampuni, kita disucikan, kita dikuduskan. Sehingga kita bisa menikmati berkat Allah yang tadinya tidak bisa kita nikmati itu, saudara. Cincin di jari manis suami istri menunjuk pada Kristus yang telah menyatukan manusia dengan Allah yang suci. Cincin di jari manis suami istri yang terbuat dari emas menunjuk pada kemuliaan surgawi. Lalu yang terakhir jari kelingking. Wah, jari kelingking ini kan jari yang paling kecil ya. Kalau jari yang paling kecil, kalau di keluarga yang paling kecil itu disebut anak ya. Berarti ini anak jari. Saudara, apa sih teman-teman, Bapak Ibu, apa sih yang akan diterima oleh seorang anak? Ya tentu, dia akan mewarisi apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Dia akan mewarisi semua yang terbaik yang dimiliki oleh orang tuanya, saudara. Bukan sekedar peninggalan orang tua, tetapi warisan, teladan. Apa yang menjadi cinta kasih dari orang tuanya dia akan alami. Nah, kita ini ketika kita sudah mengalami Kristus, kita sudah dipersatukan dengan Bapa melalui kematian Kristus, kita menjadi anak-anaknya. Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, anak-anaknya adalah pewaris kerajaan surga. Kemuliaan surga menjadi hak dan milik kita karena Kristus yang sudah mati untuk kita. Akhirilah percakapan kita dengan mengatakan, apakah Anda mengerti? Demikianlah penjelasan saya tentang penginjilan 5 jari. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita di dalam pemberitaan Injil, di dalam penjangkauan jiwa-jiwa orang-orang yang dekat dengan setiap kita.